Bayangkan kalau kamu tiba-tiba bisa melihat dunia ini, kayak melihat kode matriks yang mengalir turun dari langit-langit. Wah, itu pasti visual yang lumayan gila ya. Bakal rame banget kelihatannya. Bener banget, tiba-tiba udara di sekitarmu itu nggak kosong lagi, ruangan tempat kamu duduk sekarang penuh dengan jalan tol tak terlihat, dipenuhi miliaran paket data yang melaju dengan kecepatan cahaya. Dan yang bikin takjub, semuanya saling menyalip dari server di benua lain, langsung ke layar ponselmu, tapi secara ajaib nggak pernah bertabrakan. Iya kan, kita semua tahu internet itu bekerja, kita tahu apa itu wifi, kita familiar sama yang namanya router, tapi kita jarang banget berhenti sejenak buat memikirkan mekanika yang bisa dibilang brutal tapi elegan, yang mencegah seluruh sistem ini hancur berantakan setiap detiknya. Betul. Dan kalau kita melihat lebih dekat pada arsitektur yang menopang keajaiban itu, kita bakal sadar kalau internet itu nggak berjalan pakai sihir. Terus pakai apa dong? Pakai aturan birokrasi yang sangat kaku, sangat logis, dan kadang-kadang cukup kejam. Sistem ini dibangun di atas hierarki kelangsungan hidup data. Nah, itulah misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membongkar infrastruktur tak terlihat tersebut. Tumpukan sumber kita hari ini berpusat pada sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Project Based Learning tentang perancangan dan konfigurasi jaringan sederhana. Dokumen yang biasanya dipakai untuk menguji logika para calon teknisi jaringan ya. Dan bagaimana keputusan desain dari masa lalu masih mendikte setiap kali kamu mengeluh karena video streaming yang tiba-tiba buffering. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari fondasinya, yaitu sistem pengelamatan. Ya, IP address Yan. Kita semua pasti pernah dengar IPv4, deretan angka desimal yang sering kita ketik otomatis kalau mau masuk ke admin router, kayak 192.168.1.1. Bener, itu ikonik banget. Tapi di balik layar, industri ini sebenarnya lagi dalam transisi yang lumayan lambat dan menyakitkan menuju IPv6. Kenapa menyakitkan? Karena transisi ini pada dasarnya adalah respons terhadap krisis real estate digital terbesar dalam sejarah manusia. Arsitektur IPv4 itu pakai sistem 32 bit. Yang artinya cuma bisa nampung angka tertentu kan? Tepat. Secara matematis, dia mentok di angka sekitar 4,3 miliar alamat unik. Di tahun 80-an sih, itu terdengar kayak angka yang nggak akan pernah habis. Tapi hari ini jumlah perangkat yang terhubung ke internet jauh melampaui populasi manusia ya. Makanya, kita butuh IPv6 dengan sistem 128 bit heksadesimalnya. Dia nggak cuma menambah kapasitas, tapi meledakkannya. Maksudnya seberapa besar tuh? Wah, kita bicara tentang cukup alamat untuk ngasih IP publik ke setiap selang air, bola lampu, dan sensor suhu di planet ini. Gila. Nah, ini yang selalu mengganggu pikiran saya. Kalau kita tahu IPv4 itu terbatas, dan IPv6 adalah masa depan yang tak terbatas, kenapa arsitektur jaringan masih sangat bergantung pada pengkotakan IP yang kaku? Pengkotakan gimana maksudnya? Ya, di sumber kita ini, jaringan masih secara ketat membagi IP ke dalam kelas-kelas. Kelas A untuk enterprise atau ISP, kelas B untuk menengah, dan kelas C yang berkisar dari 192 hingga 223 buat skala kecil atau rumah tangga. Oh, pembagian kelas jaringan. Iya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa kita harus repot-repot membaginya ke dalam kelas-kelas seperti kelas A, B, dan C? Bukankah itu malah memperparah pemborosan atau yang sering disebut IP waste? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, itu pertanyaan yang sangat mendasar. Alasan utamanya, dan khususnya kenapa kelas C sangat krusial untuk jaringan kecil, bukan semata-mata soal membagi kue alamat. Terus soal apa dong? Ini tentang efisiensi dan menekan kebisingan. Dalam jaringan, ada konsep yang namanya broadcast domain. Bayangkan sebuah ruangan di mana setiap perangkat bisa berteriak, ngomong kayak, "Hey, siapa yang punya alamat ini?" Pasti berisik banget kalau ruangannya kebesaran. Nah, itu dia. Kalau sebuah rumah tangga dikasih blok kelas A, secara teoritis, jutaan perangkat bisa berada di satu ruangan logis yang sama. Jutaan alamat terbuang sia-sia, dan kebisingan dari perangkat yang saling berteriak mencari rute bakal melumpuhkan jaringan itu sendiri. Jadi ini soal mengontrol kekacauan ya. Kelas C membatasi ukuran ruangan tersebut biar rapi. Betul sekali. Kelas C dikunci dengan subnet mask default 255.255.255.0. Angka 255 itu lumayan sering muncul. Itu ada artinya kan? Bukan sekedar angka acak yang kelihatan bagus.
Dalam sistem biner 8 bit, 255 berarti semua bit menyala atau 11111111. Oke, jadi kayak tembok bata matematis gitu. Tepat. Tembok yang bilang, 3 bagian pertama dari alamat IP ini adalah nama jalannya. Nggak boleh diubah. Hanya bagian terakhir, angka 0 di ujung itu, yang bisa diubah untuk nomor kamar atau alamat rumah individu. Wah, masuk akal. Mekanisme ini secara fisik membatasi jaringan pada maksimal 254 host aktif kan? Biar routernya nggak kewalahan nyari jarum di tumpukan jerami. Benar. Jadi kita tahu cara perangkat diberi alamat dengan rapi. Manajemen logis itu penting banget. Berarti subnet mask itu pada dasarnya pagar pembatas. Oke, sekarang perangkat kita punya alamat publik untuk internet global dan privat untuk jaringan lokal. Tapi itu baru soal siapa dan di mana. Nah, bagian yang lebih serunya mulai dari sini. Iya, bagian yang jauh lebih rumit adalah bagaimana data dikirimkan. Kalau saya menekan kirim pada sebuah dokumen PDF sebesar 10 MB, dokumen itu kan nggak melayang utuh sebagai satu gumpalan besar ya? Nggak sama sekali. Data itu dicacah dan dikemas ulang. Sumber kita membahas aturan pengiriman data ini melalui kerangka model OSI, 7 layer, dan model TCP/IP. Bagian yang sangat menarik di sini adalah, saya suka ngebayangin proses ini kayak pengiriman paket belanja online. Oh, analogi belanja online. Coba gimana tuh? Jadi di layer 7 atau application layer, itu murni interaksi pengguna. Wujud asli data kita, kayak pas kamu ngeklik tombol beli atau buka HTTP dan DNS, datanya masih murni. Betul, di situ bentuknya masih data. Terus dia turun ke layer 6, presentation, dan layer 5, session, di mana terjadi penerjemahan, enkripsi kayak SSL untuk keamanan, dan manajemen sesi buka tutup koneksi. Abis itu jatuh ke layer 4, transport layer. Nah, di analogi saya, ini kayak pas kamu milih layanan kurir reguler atau ekspres. Analogi yang pas. Di layer 4 ini, data diubah bentuknya atau dienkapsulasi menjadi segmen. Dan di sini ada pilihan krusial. Kita pakai protokol TCP atau UDP. TCP itu yang layanannya pasti sampai kan? Kalau UDP yang cepat sampai kayak streaming. Bener banget. TCP itu birokratis. Dia memaksa kedua perangkat melakukan jabatan tangan 3 arah, ujung ke ujung, sebelum data dikirim. Kalau ada segmen hilang, dia paksa kirim ulang. Oh, pantesan kalau buka web kadang agak nunggu karena dia mastiin semuanya utuh. Tapi kalau UDP, itu tembak dan lupakan. Dia memecah data dan langsung melemparnya ke jaringan. Makanya kalau panggilan video kadang patah-patah. Itu karena segmen UDP-nya hilang dan nggak dikirim ulang demi kecepatan. Menarik. Lanjut ke layer 3, network layer. Di sini kita paket belanja kita dikasih ke kurir yang pakai rute GPS terberik, yaitu menggunakan IP address dan dikelola sama router. Tepat. Di layer 3, segmen dibungkus lagi menjadi paket. Lalu turun ke layer 2, data link layer. Di area jaringan lokal ini, kita nggak pakai IP address lagi. Pakai MAC address ya, sama alat yang namanya switch. Betul. Di sini paket dibungkus jadi frame. Dan terakhir, layer 1, physical layer. Ini jalan aspal dan truk pengirimnya kan? Kabel tembaga, fiber optik, sinyal Wi-Fi, mentransmisikan sinyal listrik atau cahaya dalam bentuk bits. Yang menarik di sini adalah seluruh proses rumit yang namanya encapsulation tadi dan sebaliknya de-encapsulation saat diterima disederhanakan dalam model praktis yang namanya TCP/IP 4 layer. Tunggu, 4 layer? Berarti beda dong sama OSI yang 7 layer? Fungsinya tetap sama. TCP/IP menggabungkan beberapa layer jadi application, transport, internet, dan network access. Ini memastikan nggak ada kekacauan saat jutaan data melintas bersamaan. Ah, ngerti-ngerti. Memahami teori ini memang bagus sih, tapi kayaknya keajaiban sesungguhnya itu baru kelihatan pas dipraktekkan ya. Bener banget. Praktek itu selalu ngasih perspektif beda. Kalau gitu, mari kita lihat implementasi nyata di sebuah ruang lab sekolah pakai simulasi Cisco Packet Tracer dari sumber kita. Oke, apa studi kasusnya nih? Kasusnya ada lab dengan 2 ruangan. Ruang 1 punya 2 switch, 1 router, dan 4 PC. Ruang 2 lebih kecil, cuma 1 switch dan 2 PC. Dan mereka pakai IP private class C kan? Iya, keputusannya pakai rantang 192.168.1.x untuk ruang 1 dan 192.168.2.x untuk ruang 2. Alasannya jelas, buat efisiensi, karena 254 host per ruangan itu udah lebih dari cukup buat 10 perangkat. Terus gampang di manajemen pakai subnet mask default yang 255 tadi. Plus ada keamanan juga melalui segmentasi antar ruangan.
layer OSI tadi. Switch dan router itu kerja di alam yang beda. Alam yang beda gimana maksudnya? Switch itu makhluk layer 2. Dia murni cuma peduli pada MAC address di area lokal. Dia kayak petugas keamanan gedung yang cuma tahu nama penghuni di gedungnya sendiri. Berarti dia buta sama dunia luar dong? Benar. Tapi router, dia hidup di layer 3. Tugas utamanya adalah menghubungkan dua jaringan atau subnet yang berbeda. Jadi dia kayak jembatan antar kota. Oh, jadi saat konfigurasi, layer 3 network yang mastiin rute paketnya bisa nyebrang dari ruang 1 ke ruang 2. Sementara layer 4 transport mastiin aliran datanya stabil. Tepat. Switch nggak punya kemampuan buat baca rute IP antar ruangan. Jadi, datanya dikasih ke router dulu. Router bongkar amplop layer 2-nya, baca rute layer 3-nya, bungkus ulang, baru dilempar ke ruang sebelah. Wah, rapi banget ya pengaturan jaringan kecil ini. Semua punya tugas spesifik. Tapi, dan ini pertanyaan penting nih, bagaimana kalau sistem ini tiba-tiba kebanjiran pengguna? Maksudnya skalabilitas jaringannya? Iya, katakanlah lab tadi sukses besar, dan tiba-tiba PC bertambah dari 6 unit jadi 50 unit. Masalahnya di mana tuh? Menarik. Kalau PC bertambah jadi 50 unit, skema IP kelas C yang kita pakai sebenarnya masih sangat sesuai. Karena batasnya 254 host tadi ya? Betul. Perubahan skema IP-nya paling cuma nambah rentang, misalnya dari 192.168.1.2 jadi memanjang sampai .51. Secara software dan logis, sistemnya aman. Terus masalah nyatanya ada di mana dong? Di hardware-nya, khususnya di layer 1 dan 2. Sebuah switch standar, sebut saja model 2960-24TT di paket tracer, itu kan cuma punya 24 port. Ah, iya. Lubang colokannya habis dong buat 50 komputer. Betul. Jadi kita butuh minimal 3 switch per ruangan. Solusinya, kita menghubungkan switch-switch itu secara cascade atau bertingkat. Cascade itu kayak disambung-sambungin rantai gitu ya? Ya, daisy chaining. Jadi switch 1 nyambung ke switch 2 ke switch 3. Gabungan ini bikin kita punya sekitar 72 port yang siap dipakai. Tapi pas kita nambah kabel dan nambah perangkat gini, peluang masalah muncul juga makin besar dong. Dan ngomong-ngomong soal masalah, ada kutipan brilian banget nih dari refleksi siswa di sumber kita. Oh ya? Apa tuh katanya? Dia bilang begini, mengkonfigurasi IP tanpa memahami layer jaringan, ibarat mencoba memasang mesin mobil tanpa tahu cara kerja transmisi. Wah, itu analogi yang dalam banget buat sekelas siswa. Dan bener banget. Iya kan? Ini menekankan kalau ngerti teori OS itu bikin kita punya seni mendiagnosis masalah koneksi berdasarkan layer atau troubleshooting level tinggi, bukan asal menebak saat Wi-Fi rusak. Ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana cara kita membuktikan kalau jaringan kita nyambung? Pakai perintah ping kan? Betul. Perintah ping itu berjalan di layer 3, internet layer. Mekanismenya cuma lempar bola, minta bola dibalikan. Kalau hasilnya 0% loss, jaringan terhubung sempurna. Tapi kalau gagal, pingnya putus gimana? Disinilah metode troubleshooting masuk. Ya, kita bisa pakai pendekatan top-down atau bottom-up. Tapi bottom-up dari layer 1 ke atas itu paling logis. Secanggih apapun konfigurasi IP layer 3 yang dibikin, kalau kabel fisiknya belum tertancap di layer 1, Lampu indikatornya mati atau warna merah gitu ya? iya. Data fisiknya terputus. Data nggak akan pernah mengalir. Oh, atau misalnya salah ketik IP atau subnet mask, itu masuknya masalah layer 3 kan? Router jadi nggak bisa ngenalin paket dan salah kirim rute. Tepat sekali. Kalau layer 1 aman, lampu hijau, tapi tetap nggak connect, baru kita cek layer 3-nya. Jangan sampai pusing mikirin router, padahal masalahnya cuma kabel LAN yang digigit tikus. Hah, luar biasa. Penjelasan yang sangat mencerahkan. Kita udah bahas mulai dari bit cahaya di kabel hingga angka-angka pembentuk IP kelas C. Jaringan komputer ternyata benar-benar sebuah simfoni struktur berlapis. Dan simulasi kayak packet tracer itu membuktikan keindahan visual dari proses encapsulation dan de-encapsulation tadi di dunia nyata. Setuju. Dan bagi kamu yang mendengarkan, pengetahuan ini harusnya menggeser cara pandang kita. Lain kali saat kamu lihat tulisan request timed out di layar, atau saat video streaming kamu tersendat, kamu nggak cuma marah-marah ke provider. Kamu tahu persis ada apa di balik layar? Ya, kamu tahu bahwa ada layer transport UDP yang lagi drop paketnya, atau layer network yang sedang bekerja keras memutar rute. Kamu mulai bisa melihat kode matriksnya.
Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada satu gagasan yang pengen saya titipkan buat kamu renungkan. Wah, pemikiran provokatif apa lagi nih? Gini, kita tahu bahwa IPv6 dengan 128 bit heksadesimalnya itu diciptakan agar lebih banyak perangkat bisa terhubung ke depannya. Mengingat miliaran benda, dari kulkas pintar hingga bola lampu kini memiliki alamat IP sendiri dan dibungkus dalam sistem OSI 7 lapisan, cobalah pikirkan ini. Ketika batas antara dunia fisik dan digital semakin menipis, misalnya dengan adanya antarmuka otak dan komputer, apakah suatu saat tubuh atau bahkan pikiran kita akan membutuhkan IP address tersendiri? Menarik banget. Kita jadi node di dalam jaringan. Benar, dan pertanyaan terbesarnya, di layer keberapakah kesadaran manusia akan berada dalam model jaringan masa depan tersebut? Sesuatu buat dipikirkan sambil ngeliatin lampu klap-klip di routermu malam ini. Terima kasih banyak udah menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di bedah kasus kita yang berikutnya.